Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Bu Subadriah dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memulai materi hari ini yaitu analisis perubahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita terima hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Perkenalkan kelompok kami. 1. Fitria Mufidah. 2. Ifna Aisyatun Novalia. 3. David Zainal Anwar. 4. Zainal Abidin. Berikut bab yang akan dibahas. Yang pertama, pentingnya analisis perubahan penghasilan dan biaya. Yang kedua, rasio harga pokok penjualan dengan penjualan bersih dan rasio laba bruto dengan penjualan bersih. Yang ketiga, laporan perubahan laba bruto. Yang keempat, hubungan biaya usaha dengan penjualan neto. Yang kelima, rasio laba usaha dengan penjualan neto. Yang keenam, rasio penjualan neto dengan aktiva usaha. Dan yang terakhir, operating ratio. Pentingnya analisis perubahan penghasilan dan biaya. Analisis pos-pos laporan laba rugi yang terperinci sangat penting, karena keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang akan tergantung pada realisasi keuntungan. Analisis pos-pos laporan laba rugi untuk satu periode saja akan kurang berarti, karena tren dari penghasilan, harga pokok penjualan, dan biaya tidak dapat ditentukan. Dari perbandingan pos-pos penting seperti total penjualan, harga pokok penjualan, laba bruto, biaya usaha, laba usaha, dan laba bersih selama 2 periode atau lebih akan diperoleh gambaran tentang perubahannya. Apakah perubahan tersebut menguntungkan atau merugikan? Faktor-faktor yang menyebabkan adanya perubahan itu memerlukan analisis lebih lanjut. Analisis perubahan akan mencakup studi tentang perubahan penjualan, perubahan laba bruto, dan perubahan laba bersih. Selanjutnya, rasio harga pokok penjualan dengan penjualan bersih dan rasio laba bruto dengan penjualan bersih. Rasio harga pokok penjualan dengan penjualan bersih dihitung dengan membagi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih. Rasio ini mencerminkan persentase dari penjualan bersih yang diserap untuk ongkos barang jadi yang kemudian dijual. Rasio laba bruto dengan penjualan bersih dihitung dengan membagi laba bruto dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dapat dihitung dengan mengurangkan rasio harga pokok penjualan dengan penjualan bersih dari angka 100%. Perubahan laba bruto dapat dianalisis dengan melihat perubahan penjualan bersih dan perubahan harga pokok penjualan. Misalnya, bila terjadi kenaikan laba bruto, mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, harga jual per unit naik, sedang harga pokok penjualan tetap. Lalu yang kedua, harga pokok penjualan lebih rendah, sedang harga jual per unitnya tetap. Yang ketiga, kombinasi keduanya, yakni harga jual per unit naik dan harga pokok per unit turun. Dan yang terakhir, jumlah unit yang dijual meningkat, sedang harga pokok per unit dan harga pokok per unit tetap. Kenaikan laba bruto karena kenaikan harga jual tidak dapat dipakai sebagai pengukur kegiatan bagian penjualan, karena perubahan harga jual lebih ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar perusahaan atau faktor intern. Laporan perubahan laba bruto.
Laporan perubahan laba bruto menunjukkan pengaruh perubahan dalam volume penjualan, perubahan dalam harga jual, dan perubahan dalam harga pokok barang yang diproduksi dan dijual. Dengan perkataan lain, laporan tersebut menunjukkan 1. Perubahan penjualan yang disebabkan adanya perubahan dalam jumlah unit yang dijual dan perubahan dalam harga pokok penjualan per unit. 2. Perubahan harga pokok penjualan yang disebabkan adanya perubahan dalam jumlah unit yang dijual dan perubahan dalam harga pokok per unit. Beberapa cara metode analisis perubahan bruto dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu pertama, perubahan jumlah unit produksi yang dijual dengan menggunakan rumus dalam kurung U2 dikurangi U1 kurung tutup dikali P1. Keterangan U1 jumlah unit penjualan tahun ke-1, U2 jumlah unit penjualan tahun kedua, P1 harga jual per unit tahun ke-1. Faktor yang kedua yaitu perubahan harga jual per unit dalam kurung P2 min P1 kurung tutup dikali U2. P1 harga jual per unit tahun pertama, P2 harga jual per unit tahun kedua, U2 jumlah unit penjualan tahun kedua. Faktor ketiga yaitu perubahan jumlah unit yang diproduksi yang berhasil dijual. Rumusnya dalam kurung U2 min U1 kurung tutup dikali C1. U1 jumlah unit penjualan tahun ke-1, U2 jumlah unit penjualan tahun kedua, C1 harga pokok per unit tahun ke-1. Faktor yang keempat yaitu perubahan harga pokok per unit dalam kurung C2 dikurangi C1 kurung tutup dikali U2. C1 adalah harga pokok per unit tahun ke-1, C2 adalah harga pokok per unit tahun kedua, dan U2 adalah jumlah unit penjualan tahun kedua. Hubungan biaya usaha dengan penjualan neto. Antara biaya usaha dengan volume penjualan terdapat hubungan yang amat penting. Analisis masing-masing pos biaya usaha dalam hubungannya dengan volume penjualan bertujuan untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya sehubungan dengan perhubungan volume penjualan. Rasio masing-masing biaya usaha atau biaya penjualan, biaya umum, dan administrasi dengan penjualan neto menunjukkan persentase dari penghasilan atau penjualan neto yang telah dipergunakan untuk menutup berbagai biaya usaha. Rasio semacam ini amat bermanfaat dalam perbandingan antar perusahaan sejenis atau perbandingan dari tahun ke tahun untuk perusahaan dengan penjualan neto. Selanjutnya, rasio laba usaha dengan penjualan neto. Rasio laba usaha dengan penjualan neto disebut profit margin, dihitung dengan membagi laba usaha dengan penjualan neto. Dengan rumus, profit margin sama dengan laba usaha dibagi penjualan neto, kemudian dikalikan dengan 100%. Persentase tersebut menunjukkan bagian penjualan neto yang masih ada setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan dan biaya-biaya usaha. Dalam laporan laba rugi, jumlah laba usaha ini memberi gambaran yang penting karena menunjukkan tingkat keberhasilan penjualan atau keberhasilan kegiatan pembelian, produksi, dan penjualan. Rasio laba usaha dengan penjualan neto berkaitan dengan total aktiva yang digunakan untuk mencapai sales revenue. Rasio laba usaha dengan penjualan neto bersifat komplementer dengan rasio laba usaha dengan total operating asset atau return on investment atau earning power. Volume penjualan akan tergantung pada kapasitas pabrik, modal ditanamkan dalam bentuk aktiva, dan aktiva kemudian dioperasikan dalam kegiatan penjualan. Rasio tersebut juga berkaitan dengan perputaran persediaan dan perputaran piutang. Perputaran persediaan dan perputaran piutang yang tinggi dihasilkan karena penjualan yang semakin tinggi pula. Rasio penjualan neto dengan aktiva usaha. Rasio penjualan neto dengan aktiva usaha, yang juga disebut perputaran aktiva usaha,
Turnover of total operating assets dihitung dengan membagi penjualan neto dengan total aktiva usaha neto atau nilai buku. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendayagunaan aktiva usaha atau operating assets, yakni apakah misalnya terjadi kecenderungan kelebihan investasi dalam aktiva dalam kaitannya dengan volume penjualan yang dicapai. Tingkat profitabilitas, return on investment atau operating earning power, ROI sama dengan dalam kurung, laba atas investasi dikurangi investasi awal, lalu dibagi dengan investasi, setelah itu dikalikan 100%. Kelebihan investasi pada aktiva usaha operating assets berkaitan dengan tingginya kos seperti biaya pemeliharaan, pajak, bunga, dan biaya tetap lainnya. Ini akan memberikan beban berat bagi perusahaan. Jika keadaan ini tidak diikuti atau diimbangi dengan volume penjualan yang lebih besar dari efisiensi pengolahan yang lebih tinggi akan berakibat perusahaan menuju insolvensi terutama bila dana berasal dari pinjaman jangka menengah dan jangka panjang. Operating ratio. Operating ratio merupakan rasio antara biaya usaha keseluruhan atau harga pokok penjualan ditambah dengan biaya usaha, dengan penjualan neto. Angka 100% dikurangi operating income to net sales sama dengan operating ratio. Dalam menganalisis operating ratio dan of operating income to net sales, harus diamati perubahannya dari tahun ke tahun atau antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain atau industri, terutama kebijaksanaan yang menyangkut biaya-biaya seperti biaya penyusutan, amortisasi, kerugian karena piutang tidak kembali, biaya pemeliharaan, biaya perbaikan, sewa, royalti, manajemen fee, dan lain-lain. Adapun banyak faktor yang mempengaruhi perubahan laba bersih, net income. Faktor-faktor tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Naik turunnya jumlah unit yang dijual dan harga jual per unit. 2. Naik turunnya harga pokok penjualan. Perubahan harga pokok penjualan ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang dibeli atau diproduksi atau dijual dan harga pembelian per unit atau harga pokok per unit. 3. Naik turunnya biaya usaha yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dijual, variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan efisiensi operasi perusahaan. 4. Naik turunnya pos penghasilan atau biaya non-operasional yang dipengaruhi oleh variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan perubahan kebijaksanaan dalam pemberian atau penerimaan diskon. 5. Naik turunnya pajak perseroan yang dipengaruhi oleh besar kecilnya laba yang diperoleh atau tinggi rendahnya tarif pajak. 6. Adanya perubahan dalam metode akuntansi. Terima kasih. Thanks you. Matur nuwun. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar atau di form diskusi yang telah disediakan.